Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rafaela Jelita Sidauro. Saya adalah murid kelas 7 SMP Santo Thomas Ciledug. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan jasmani. Apa itu perkembangan jasmani? Perkembangan jasmani adalah suatu proses bertumbuhnya fisik dan kekuatan seseorang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Perkembangan jasmani dalam tubuh manusia berjalan terus sampai seseorang dewasa, ialah pada umur sekitar 25 tahun. Perkembangan jasmani seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor keturunan, faktor pembawaan, dan faktor luar. 1. Faktor keturunan. Faktor keturunan adalah suatu hal yang berasal dari turunan atas yang diturunkan kepada turunan setelahnya. Contohnya yaitu, bila orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Walaupun menurut hukum keturunan, tidak selalu dapat demikian halnya. 2. Faktor pembawaan. Faktor pembawaan dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk bertumbuh dan berkembang bagi manusia, menurut pola-pola, ciri-ciri, dan sifat-sifat tertentu yang timbul pada masa konsepsi dan berlaku sepanjang hidup seseorang. Misalnya, ada anak-anak yang lahir dengan kelainan-kelainan pada bagian tubuhnya. 3. Faktor luar. Faktor luar adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini penting sekali untuk diperhatikan, sebab kalau sebagai akibat faktor keturunan dan faktor pembawaan, manusia tidak dapat berbuat banyak. Maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmaninya. Ciri-ciri anak sehat adalah yaitu 1. Tumbuh dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur dan proporsional. 2. Tangkas, gesit, dan gembira. 3. Mata bersih dan bersinar. 4. Nafsu makan baik, pencernaan baik, bibir dan lidah tampak segar, dan pernafasan tidak bau. 5. Senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahatnya secara teratur. 6. Kulit dan rambut bersih dan tidak kering. 7. Tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungannya. 8. Perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan kelamin. Tanda-tanda gangguan kesehatan. 1. Tanda-tanda gangguan kesehatan pada umumnya. Kesan umum jelek, sikap tubuh yang buruk, lekas lelah, sangat gemuk atau sangat kurus, kurang bersemangat, kebiasaan makan yang kurang baik, kesulitan dalam membaca atau mendengar, dan tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat. Tanda-tanda gangguan kesehatan pada mata. 1. Sering mengedipkan atau mengusap mata. 2. Mata berair atau banyak kotoran. 3. Peradangan mata. 4. Mata juling. 5. Mata melihat terlalu dekat atau terlalu jauh. Tanda-tanda gangguan kesehatan pada telinga. 1. Telinga berdengung-dengung. 2. Telinga pekak atau pendengaran berkurang. 3. Telinga berair atau bernanah. 4. Sering merasakan sakit di telinga. 5. Bengkak bawah telinga atau gondongan. Tanda-tanda gangguan kesehatan pada hidung dan mulut. 1. Ingus meleleh atau berdarah. 2. Sukar bernafas dari hidung. 3. Sering pilek. 4. Kerongkongan sakit. 5. Tonsil membesar. 6. Tidur dengan mulut terbuka. 7. Mulut berbau. 8. Gigi berlubang. 9. Gusi berdarah. Tanda-tanda gangguan kesehatan pada tingkah laku. 1. Gelisah. 2. Gerakan-gerakan tak tertentu.
tak terkendali. 3. Sering bertengkar atau tidak kooperatif. 4. Gangguan berbicara. 5. Sering ke kamar kecil. 6. Mencuri atau kleptomania. Sering tak masuk sekolah karena 1. Sering masuk angin. 2. Sakit kepala. 3. Sakit gigi. 4. Malas bersekolah. Tanda-tanda kurang gizi. 1. Timbangan berat badan terus menurun atau dalam jangka waktu tertentu tidak kunjung naik. 2. Mata cekung, lingkaran biru sekitar mata, dan kelopak atau selaput mata pucat. 3. Roman muka yang tegang atau lemah. 4. Otot lembek, lekas lelah dan pucat. 5. Sikap badan yang buruk. 6. Pemarah dan sikap masa bodoh atau apatis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.